Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Gen Z dan Gen Alpha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan malam ya. Kebetulan ini malam, jadi malam hari ini adalah kehidupan sosial di era informasi atau wajah ya, kehidupan sosial di era informasi. Era informasi itu apa? Ya, era di mana informasi itu diproduksi ya, dibuat oleh siapapun ya. Kalau zaman dulu mungkin hanya lembaga-lembaga formal, misalnya radio, surat kabar, dan televisi. Tetapi di era informasi ini siapapun ya bisa memproduksi informasi itu, kemudian real time ya, saat itu juga di belahan bumi manapun bisa di share, diakses oleh siapapun selama ya terkoneksi dengan internet ya. Ini luar biasa. Jadi di belahan bumi manapun bisa diakses oleh siapapun, bahkan real time ya saat itu juga. Nah, tentunya plus minus ya, kelebihan kekurangannya pasti ada dalam kehidupan ini. Salah satunya apa? Nah, ada wajah ya. Ada kondisi real apa yang terjadi saat ini dengan adanya di era informasi ini ya, saudara-saudara Gen Z dan Gen Alpha. Salah satunya saudara, wajah kehidupan sosial saat ini di era informasi adalah yang pertama, aktivitas dalam jaringan sebagai jangkar baru. Maksudnya apa? Kalau dulu kehidupan offline ya, itu sesuatu yang memang kondisi real. Tetapi di era sekarang yang disebut sebagai aktivitas dalam jaringan sebagai jangkar baru itu seolah-olah ya kita semua berbondong-bondong dari offline menuju kepada online ya, dari offline menuju kepada online. Bukan hanya aktivitas-aktivitas non ekonomi, tetapi juga aktivitas-aktivitas ekonomi. Misalnya saja toko-toko yang offline sekarang banyak yang ya bangkrut ya, sekarang yang marak, bahkan belanja kita pun hal-hal yang kepada sesuatu yang berorientasi kepada online karena lebih ya murah kemudian lebih mudah, menguntungkan pihak produsen, menyenangkan pihak konsumen ya. Kemudian timbul pertanyaan, yang rugi siapa, yang dirugikan siapa? Kan begitu. Nah, ini menurut kajian ya beberapa lembaga, memang yang diuntungkan produsen, yang disenangkan adalah konsumen, tetapi yang banyak dirugikan adalah kurir misalnya ya, kurir misalnya. Kajiannya adalah di saat kurir itu, kalau dulu ya misalnya ada yang ngantar itu memang dari perusahaan, semuanya dari minyak, dari kendaraan diadakan, ditanggung oleh perusahaan. Di era ini kan adanya kurir dan segala macam, ini semuanya ditanggung oleh kurir itu ya, oleh pekerja freelance itu, dari biaya transportasi kendaraan, kemudian BBM-nya, kemudian berbagai resiko, bahkan jaminan kerja, jaminan kesehatan pun tidak ada ya sejauh ini. Maka yang dirugikan adalah pihak ya pekerja freelance itu, yang salah satu kajian sampai saat ini. Jadi wajah di era informasi itu bahwa dunia di dalam jaringan kita, kehidupan online ya, adalah jangkar baru ya, seolah-olah harapan baru dan kekuatan baru. Kemudian manusia sebagai komoditas. Nah, ini yang perlu kita sadari. Apa yang dimaksud manusia sebagai komoditas itu? Manusia ya harus bersaing selain dengan manusia lain ya,
harus berkompetisi juga dengan mesin dan teknologi. Ini bahwa manusia kondisi saat ini hanya seolah-olah berfungsi sebagai bahan komoditas. Jadi sumber daya manusia yang berbiaya tinggi, misalnya security dan lain sebagainya, itu kalau dianggap ya tidak menghadirkan keuntungan, akan digantikan dengan sistem teknologi misalnya. Nah, ini perlu kita sadari, perlu kita sama-sama cermati, terutama generasi-generasi muda. Artinya sumber daya kualitas kita harus terus di-upgrade dan selalu ditingkatkan. Nah, itu diantaranya. Yang selanjutnya juga wajah kehidupan sosial saat ini ada perilaku manusia dan media sosial serta cancel culture. Jadi begitu. Ada perubahan pola aktivitas dan semangat berkurangnya kesempatan bertemu langsung, semuanya digantikan online rapat-rapat online, meeting online, bahkan dunia pendidikan pun di online kan. Tadi disebut di awal, belanja pun online dan segala macamnya. Dan juga dampak yang miris terkadang yang disebut tadi cancel culture tadi, misalnya di-upload di media sosial ada informasi tentang sesuatu hal yang miring sesuatu hal negatif. Kalau sudah dipublish, kita yang tidak tahu apa-apapun, kita yang tidak tahu apa-apapun terkadang ikut berkomentar dan ikut menghakimi, bahkan ikut mengenyahkan. Itu namanya cancel culture, itu supaya semuanya seolah-olah kita paham, seolah-olah kita tahu. Padahal saudara-saudara, sebenarnya kita semua apapun itu, kalau memang terpaksa harus komentar, komentar baik saya kira lebih baik daripada berkomentar jelek padahal sementara kita tidak memahami tentang problem itu. Begitu pula mengapa kita harus menghakimi padahal salah dalam memaafkan. Nah, ini perlu dikembangkan adalah budaya memaafkan. Salah di dalam memaafkan itu saya kira masih lebih baik daripada salah di dalam menghakimi, salah di dalam mengadili. Sebab dikatakan di sana kalau tidak salah sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW, fa innal imama la ayyuhti afil afin khairun min ayyuhti al uqubah. Tadi di awal bahwa salah di dalam memaafkan itu lebih baik daripada salah di dalam menghakimi. Kalau salah memaafkan ruginya apa? Tetapi kalau salah menghakimi, apalagi di medsos tadi cancel culture tadi, jangan sampai kita sebagai umat beragama yang generasi beriman apabila tidak tahu menahu yang sudah di-share, di-publish, kita ikut mengomentari jahat, bahkan ikut menghakimi dan lain sebagainya, karena itu akan merusak nama baik dari seseorang. Oleh sebab itu kita semua dalam menjaga eksistensi negara ini dan juga kehidupan sosial bermasyarakat, kita jangan sampai salah di dalam hubungan sosial kita, begitu. Di dalam surah Ali Imran ayat 159 Allah Subhanahu wa taala seolah-olah menegur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Fabima rahmatin minallahi lintalahum, bahwa hanya karena rahmat Allah lah engkau Muhammad memiliki hati yang lembut, hati yang baik gitu. Walau kunta faddon, kalau sekiranya kita sikapnya keras, kasar begitu, walidul qalbi, dan keras hati, tentunya lang fadzu min haulik, mereka akan lari darimu. Jadi seolah-olah Muhammad kalau kamu salah secara sosial, keras hati, kasar, itu mereka akan lari darimu. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi kita kalau sudah salah secara sosial, orang lain akan lari dari kita. Oleh sebab itu kita sama-sama
berhati-hati. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Ya. Hati-hati, jangan ikut berkomentar di saat kita tidak memahami tentang hal itu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah penting wajah sosial saat ini adalah penggunaan internet yang problematik, yang penggunaan internet yang bermasalah. Maksudnya apa? Penggunaan internet yang sudah berlebihan, ya, berlebihan, kemudian menghadirkan masalah-masalah bagi penggunanya dan juga bagi orang sekitarnya. Betul. Kita di Indonesia ini, hasil riset penggunaan internet kita per individu itu rata-rata ya 9 jam per hari, ya sehari semalam sampai 9 jam. Padahal normalnya masih dalam kriteria baik 2-3 jam saja per individu per hari. Itu belum penggunaannya. Misalnya seyogyanya penggunaan internet yang baik itu 80% itu untuk edukasi, untuk hal-hal yang positif, kemudian 20%-nya saja untuk ya sekedar hiburan, ya itu. Tetapi realitanya kita di Indonesia ini lebih banyak 80% itu untuk entertainment, ya kita suka-suka yang hiburan, hal-hal negatif. Sementara yang 20% itu pun kalau ada baru hal-hal yang kaitannya tentang ilmu pengetahuan, tentang hal-hal yang positif. Nah ini kebalik. Nah ini menjadi persoalan buat kita. Mungkin itu ya ke diskusi kita tentang kehidupan sosial, wajahnya pada kesempatan zaman era sekarang ini, di era informasi. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan buat kita. Kemudian kita bijak di dalam bersikap dan berinteraksi sosial. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Kesuksesan kita adalah kita baik terhadap individu kita, terhadap keluarga, dan juga kepada masyarakat sekitar. Kita tidak akan bisa sukses jika kepada diri kita sendiri kita tidak baik, terhadap keluarga kita juga tidak baik, apalagi terhadap lingkungan masyarakat kita. Mungkin terima kasih itu ya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.